Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diceritakan bahwasanya beliau itu adalah orang yang mulia dan tumbuh di lingkungan yang mulia, dan juga beliau dikenal sebagai at-thahirah atau wanita yang suci. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya beliau mendapat julukan Sayyidatu Nisa'i Quraisy, yaitu pemimpin para wanita Bani Quraisy. Dan juga kita sudah mengetahui juga bahwasanya Sayyidah Khadijah itu sudah pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita sudah mengetahui tentang bagaimana beliau setelah ditinggal wafat oleh suami yang kedua, bahwasanya banyak daripada pembesar-pembesar, pemuka-pemuka dan orang-orang agung di kota Mekah yang melamar beliau setelah kepergian suaminya yang kedua, akan tetapi beliau tolak dan tidak ada yang diterima. Sekarang kita akan memasuki tentang bab yang menerangkan tentang pernikahannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cerita awal kisah cinta beliau berdua itu dimulai, dan bagaimana prosesnya, bagaimana kok bisa Sayyidah Khadijah itu mendapatkan Rasulullah, dan juga Rasulullah itu kok bisa memilih Sayyidah Khadijah sebagai pasangan hidupnya. Insyaallah akan diterangkan di dalam bab yang akan kita baca setelah ini. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Zawajuhu minha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Qala Ibnu Ishaq, berkata siapa Imam Ibnu Ishaq, wa kanat Khadijatu bintu Khuwailid imra'atan tajiratan dzatu syarafin wa malin. Wa kanat, dan ada siapa Khadijatu bintu Khuwailid, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, imro'atan tajiratan, itu adalah wanita yang kaya atau pedagang yang suka berniaga, suka menjual beli atau suka berbisnis kalau bahasanya sekarang. Dzatu syarafin wa malin, yang memiliki kemuliaan dan juga harta. Tastajirur rijala fi maliha, tastajiru mempekerjakan siapa Sayyidah Khadijah ar-rijala, kepada para laki-laki atau para pemuda, fi maliha, di dalam harta beliau Sayyidah Khadijah. Wa tudharibuhum, dan akad mudharabah atau akad kerjasama siapa Sayyidah Khadijah dengan para rijal tadi itu, para laki-laki itu, iyahu, terhadap harta beliau, hartanya Sayyidah Khadijah, bisyai'in, dengan balasan sesuatu, taja'aluhu, yang menjadikan siapa Khadijah terhadap balasan tadi itu, lahum, kepada para rijal tadi itu atau para pemuda. Jadi bekerja sama mempekerjakan para laki-laki di dalam harta beliau dan memberikan
dengan memberikan bayaran atas apa yang mereka kerjakan. Wa kanat, dan ada siapa? Quraisyun, Bani Quraisy itu adalah qauman tujjaro, adalah kaum yang suka berniaga atau berbisnis atau berdagang. Intaha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad sya'a situhu bainan nas. Wa kana, dan ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sya'a, itu telah tersebar atau telah viral kalau bahasanya yang sekarang. Apanya yang telah viral? Situhu, yaitu nama baik atau apa ya kalau bahasa sekarang itu ya, nama baik atau pamor. Pamornya itu sudah viral di mana-mana. Bainan nas, di antara para manusia. Terkenal pamornya itu dengan apa? Bil amanah, dengan keamanahannya, wal iffah, dan terjaganya beliau, wassidik, dan kejujuran beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak sebelum diangkat menjadi nabi, sejak sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu sudah terkenal di antara masyarakat Arab, di antara masyarakat Mekah, khususnya Bani Quraisy, bahwasanya beliau itu adalah seseorang yang amanah, jujur, dan juga terjaga. Maksudnya terjaga ini terjaga dari hal-hal yang kurang baik, hal-hal buruk, hal-hal yang enggak ada gunanya, hal-hal yang sekalipun hal tersebut itu enggak dosa, tapi Rasulullah itu terjaga dari hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Jadi iffah di sini itu bukan berarti iffah dari dosa saja, tapi iffah dari anil abatsat, yaitu dari sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya, dan tidak ada manfaatnya. Begitu. Wadzalika qabla ayyub'atsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadzalika, dan hal tersebut yaitu ketenaran beliau dengan amanah wal iffah wasiddiq itu qabla ayyub'atsa, sebelum beliau itu diutus sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya diutus menjadi nabi ya. Hatta kana yusamma bis-shadiqil amin. Hatta kana, bahkan sehingga ada siapa? Rasulullah itu yusamma, dijuluki bis-shadiqil amin, dengan as-shadiq al-amin, yaitu orang yang jujur dan amanah. Jadi laqab atau julukannya beliau itu adalah as-shadiq al-amin. Ketika disebutkan nama as-shadiq al-amin, maka hal tersebut itu akan mengarah kepada sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemasyhuran beliau dengan kedua sifat tersebut. Inda a'daihi qabla ahbabihi, yaitu inda a'daihi, di antara musuh-musuh beliau, qabla ahbabihi, sebelum para pecinta-pecinta beliau. Maksudnya apa? Jadi Nabi Muhammad itu terkenal bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, bahkan sebelum bertemu dengan Sayyidah Khadijah, itu memang dari dulu itu sudah dikenal sebagai as-shadiq al-amin. Semua rata-rata masyarakat Makkah, masyarakat Arab, khususnya Bani Quraisy, itu sudah mengakui bahwasanya beliau itu adalah orang yang jujur dan amanah. Meskipun pada akhirnya, ini yang dimaksud inda a'daihi qabla ahbabih, itu maksudnya adalah pada akhirnya orang-orang yang mengakui beliau itu, yang mengakui beliau as-shadiq al-amin, yang menjuluki beliau as-shadiq al-amin, masyarakat Mekah itu, pada akhirnya mereka itu menjadi musuh-musuh beliau, yang mana nantinya akan menyakiti beliau ketika beliau sudah mendapat risalah kenabian. Nah, padahal dari dulunya itu Nabi Muhammad SAW itu dikenal tidak pernah berbohong dan selalu jujur, juga selalu amanah terhadap apa yang dititipkan kepada beliau. Akan tetapi pada akhirnya nanti ya karena kesombongan masyarakat Makkah, karena takaburnya mereka, dan karena mereka takut kehilangan dunia, akhirnya mereka itu menghiraukan dari
apa yang telah mereka akui selama ini, yaitu akan kejujuran dan keamanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diceritakan oleh Habib Alwi bahwasanya disebutkan di dalam kitab itu bahwasanya ketika ada di suatu perang, itu perangnya kurang tahu, saya lupa, itu kalau nggak salah ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, ketika perang itu eh, Abu Jahal kalau nggak salah ya, kalau kalian mungkin ada yang lebih tahu bisa ingatkan saya. Abu Jahal itu berteriak bahwasanya Muhammad itu adalah kadzab, Muhammad itu adalah orang yang berbohong, dia adalah orang yang dusta, dia adalah, itu di tengah-tengah perang ya, dia adalah orang yang munafik, dia tidak bisa dipercaya, dia itu adalah orang yang berbohong, berdusta, seperti itulah, kadzab intinya. Kemudian akhirnya dipukul oleh Abu Lahab, dipukul. Akhirnya, kamu itu bilang apa? Kamu itu nggak usah bilang kayak gitu. Semua orang itu sudah tahu kalau Muhammad itu sama sekali sekalipun nggak pernah yang namanya itu berbohong, nggak pernah yang namanya itu berdusta. Ente kalau bilang kayak gitu malah malu-maluin diri ente sendiri. Ente kalau mau perang-perang aja, nggak usah bilang kayak gitu. Kalau kayak gitu itu malah malu-maluin sendiri. Karena semua orang itu tahu bahwasanya Muhammad itu sekalipun nggak pernah berdusta atas apa yang dia katakan. Jadi musuh-musuh beliau itu sebenarnya itu mengakui kalau beliau itu tidak pernah dusta atas apa yang diucapkan, akan tetapi ya karena kesombongan, karena udah dihasut oleh oleh setan, sudah nggak bisa melihat kebenaran karena ada tujuan duniawi atau yang lainnya, akhirnya ya sekalipun cahaya itu seterang matahari di siang hari ya tetap nggak dapat uh, memberikan mereka itu hidayah. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikenal sebagai as-shadiq al-amin, orang yang jujur dan amanah, bahkan sebelum beliau itu diangkat menjadi nabi, sebelum beliau menerima risalah, bahkan sebelum beliau itu menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Fa'an Mujahid an maulahu, Fa'an Mujahid, maka diceritakan dari Sayyidina Mujahid an maulahu, dari majikan beliau, annahu haddatsahu, bahwasanya majikannya Mujahid itu haddatsahu, memberitahu, yaitu berbicara kepada Mujahid, yang berbicara menceritakan masa lalunya, annahu, bahwasanya tuannya itu karena itu ada fiman yabnil Ka'bah, yaitu diantara orang-orang yang membangun Ka'bah fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Qala, tuannya Mujahid ini berkata, wali hajarun, wali dan saya punya hajarun, yaitu batu, ana nahattuhu biyadai, saya mengukirnya dengan tangan saya, a'buduhu, saya menyembah hajar tadi, itu batu tadi, min dunillah, selain Allah, yaitu menyekutukan Allah. Ini sebelum datangnya Islam, itu di zaman jahiliyah. Tabaraka wa ta'ala, fa'aji'u, maka saya datang, bil laban al khathir, yaitu susu yang mengental, susu yang kental, alladzi anfasuhu ala nafsi. Lah ini sejujurnya saya kurang paham terhadap makna alladzi anfasuhu ala nafsi. Kalau setahu saya maknanya anfasuhu ala nafsi itu ya semacam diteguk itu, di satu tegukannya, bisa juga bermaknanya itu ya nafas, bisa juga maknanya itu banyak maknanya, tapi yang sepemahaman saya anfasuhu ala nafsi itu seakan-akan beliau itu susunya itu diteguk terus kayak mungkin itu entah dikumur-kumur, soalnya lafaz setelahnya ini fa'asubbuhu alaih, kemudian saya semprotkan, saya semburkan pada batu tadi. Itu kalau sepemahaman saya. Mungkin ada yang lebih tahu tentang makna dari alladzi anfasuhu ala nafsi fa'asubbuhu alaih, bisa minta koreksi dan bisa kalian benarkan di kolom komentar. Fayaji'ul kalbu, fayaji'u, kemudian datang, apa yang datang, al kalbu, anjing, fayalhasuhu, kemudian anjing tersebut itu menjilati batu tadi yang sudah disembur dengan labanul khothir, dengan susu yang kental tadi, thumma yashghar, kemudian akhirnya itu ada semacam bagian yang istilahnya itu ya,
yang jeglong, apa kalau bahasa bahasa Jawanya itu jeglong atau apa ya, berlobang lah, kurang lebih kayak gitulah. Fayabulu, kemudian akhirnya anjing tersebut itu kencing di tempat tadi. Fabanaina hatta balagnala. Ini sejujurnya saya itu kurang paham terhadap teks yang dari wali hajarun sampai akhirnya ada fayajiul kalbu, kemudian kok bisa fabanaina hatta balagna maudhi'al hajari. Ana sejujurnya itu kurang paham terhadap makna teks ini secara detail. Bisa mungkin dilihat di syarah-syarahnya hadis yang menyebutkan tentang hadis ini. Fabanaina, kemudian kami membangun, hatta balagna, sehingga kami sampai maudhi'al hajari, pada tempat hajar. Yang dimaksud ini adalah hajarul aswad. Wa ma yarul hajaro, dan tidak ada yang melihat batu, ahadun, satupun, yaitu tidak ada satupun yang melihat batu, fa idza huwa wasta hijaratina misla ra'sir rajul. Ya, ini enggak ada, bentar. Fa idza huwa wasta hijaratiha wasta hijaratina misla ra'sir rajul. Dan batu tersebut itu di tengah-tengah batu-batu kami itu misla ra'sir rajul, seperti kepalanya seorang manusia. Saking besarnya mungkin. Jadi nggak ada orang yang melihat batu tersebut kecuali itu pas ngelihatnya itu seakan-akan itu kepalanya manusia. Yakadu yataro amin wajhur rasul. Bahkan hampir saja terlihat, hampir saja yataro tampak atau terlihat minhu dari hajar tadi itu adalah apa yang terlihat tampak wajhur rajul, yaitu wajahnya seorang laki-laki. Jadi orang yang melihat batu hajar aswad itu mungkin ya yang dimaksud di sini itu melihatnya itu seperti kepala, bahkan sampai seakan-akan itu sudah hampir melihat seakan-akan itu sudah ada wajahnya seseorang di situ. Faqala, kemudian berkata, batnun min Quraisyin nahnu nad'u. Jadi batnun min Quraisyin, saya adalah apa ya, batnun istilahnya itu adalah pembesar atau inti daripada Bani Quraisy. Saya adalah intinya inti. Kalau bahasanya itu intinya inti, yaitu orang penting dari dari Bani Quraisy. Nahnu nadha'u, maka kami yang lebih berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi ini ceritanya tentang pembangunan Ka'bah atau renovasi Ka'bah. Kemudian telah sampai pada peletakan Hajar Aswad. Maka ketika sudah sampai pada peletakan Hajar Aswad ini, ya tiba-tiba ada yang bilang, batnun min Quraisy nahnu nadha'u. Kami ini ya intinya Bani Quraisy, kami ini adalah sesepuh atau petingginya Bani Quraisy, maka kami yang lebih berhak untuk meletakkannya. Wa qala akharuna nahnu nadha'u, wa qala akharuna, dan berkata akharuna, orang-orang yang lain, nahnu nadha'u, oh tidak, kami yang lebih berhak untuk meletakkannya. Nahnu nadha'u, kami yang lebih berhak meletakkannya. Faqalu, kemudian akhirnya mereka berkata, ij'alu bainakum hakama, ij'alu, jadikanlah bainakum, di antara kalian, hakama, seorang penentu atau seseorang yang bijaksana yang menentukan. Qalu, kemudian mereka akhirnya bersepakat, kemudian mereka itu berkata, awwala rajulin yatlu'u minal fajj, yang akan menjadi hakim, yang akan menjadi menentukan itu adalah awwala rajulin, orang yang pertama, pemuda yang pertama, yatlu'u, yang tampak, minal fajj, daripada pintu. Jadi fajj itu sebenarnya adalah rongga atau ya rongga, gang, tapi yang dimaksud di sini adalah ya pintu daripada Masjidil Haram itu. Jadi yang akan menentukan tentang peletakan batu ini adalah orang yang pertama kali tampak daripada pintu tersebut. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian akhirnya mereka itu berkata, atakum al-amin, telah datang kepada kalian al-amin. Cocok ini, cocok, pas banget ini. Yang datang adalah al-amin, orang yang amanah. Faqalu lahu, kemudian mereka berkata kepada Nabi tentang hal tersebut tadi itu, tentang permasalahan peletakan batu Hajar Aswad. Fawada'ahu fi thawbin thumma da'a butunahum. Fawada'ahu, kemudian Nabi meletakkan hajar tersebut fi thawbin, di dalam ke selembar baju atau selembar kain. Thumma da'a butunahum, kemudian Nabi memanggil
para pemimpin-pemimpin daripada qabilah-qabilah yang ada di sana. Fa'akhadhu, kemudian akhirnya mereka itu mengambil binawahihi, dengan setiap ujung daripada baju tadi atau kain tadi, ma'ahu, bersama dengan Nabi. Fawadu'ahu, kemudian akhirnya meletakkan siapa Nabi terhadap batu tadi, Hajar Aswad, huwa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya meletakkan sendiri. Jadi ketika peletakan Hajar Aswad itu banyak yang berseteru karena merasa mereka itu lebih layak atau lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi akhirnya karena perseteruan itu mereka bersepakat, ya udah kita jadikan salah satu hakim yang akan menentukan bagaimana enaknya ini meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya sepakat, ya udah kita tunggu aja siapa orang yang pertama kali masuk daripada pintu itu, maka dia yang akan menjadi hakim yang akan menentukan tentang bagaimana enaknya Hajar Aswad ini, siapa yang lebih berhak untuk meletakkannya. Maka akhirnya datanglah Nabi. Nah, ketika datang Nabi, mereka itu langsung kayak bersorak-sorai, langsung kayak setuju banget gitu. Lah, pas banget yang datang ini Al-Amin, yang datang ini orang yang amanah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cocok banget ini untuk dijadikan hakim atau orang yang menentukan akan masalah hal ini. Maka akhirnya mereka bilang kepada Nabi dan memberitahu tentang apa yang menjadi permasalahan mereka. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk mengambilkan selembar kain, yang akhirnya batu Hajar Aswad itu diletakkan di atas kain tersebut, dan menyuruh setiap pemimpin dari qabilah-qabilah yang ada untuk memegang pinggiran-pinggirannya dan dibawa bersama. Kemudian sudah dibawa bersama, ketika sudah mendekati pada Ka'bah, akhirnya Nabi sendiri yang mengambil batu tersebut dan meletakkannya sendiri dengan tangan beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Akhrajahul Imam Ahmad. Qala Ibnu Ishaq, berkata siapa Imam Ibnu Ishaq, summa innal qabaila, kemudian bahwasanya ini hadis yang lain ya. Summa innal qabaila, kemudian bahwasanya qabilah-qabilah min Quraisy, daripada Bani Quraisy, jama'at, mengumpulkan al-hijarata, terhadap bebatuan, libinaiha, untuk membangun Ka'bah atau merenovasinya. Kullu qabilatin tajma'u ala hiddatin banauha. Kullu qabilatin, setiap qabilah itu tajma'u, berkumpul, ala hiddatin, dengan sungguh-sungguh, thumma banauha, kemudian mereka membangun Ka'bah bersama-sama. Jadi mereka itu, setiap qabilah yang ada di Makkah itu, setiap qabilah dari Quraisy itu berkumpul, kemudian mereka bareng-bareng bersama-sama sungguh-sungguh dalam membangun atau merenovasi Ka'bah. Hatta balagul bunyanu, sehingga sampai bangunan, maudhi'ar rukni, pada tempatnya rukun, yaitu rukun yang dimaksud rukun ini adalah tempatnya Hajar Aswad, karena bagian Ka'bah, yaitu temboknya Ka'bah yang jejer dengan dengan Hajar Aswad, itu kan namanya rukun Yamani kalau nggak salah itu. Maka di sini yang dimaksud adalah, intinya maudhi'ar rukun ini adalah tempatnya Hajar Aswad itu tadi. Kemudian fakhtasamu, maka kemudian mereka itu cekcok atau mereka itu berseteru, fihi, di dalam maudhi'ur rukun tadi itu, di dalam tempatnya penempatan Hajar Aswad tadi itu. Kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila maudhi'ih. Kullu qabilatin, setiap qabilah, turidu, itu menginginkan, an tarfa'ahu, untuk mengangkat Hajar Aswad tadi itu, ila maudhi'ih, pada tempatnya, dunal ukhra, bukan yang lain. Jadi mereka saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Hatta tahawaru wa tahalafu, sehingga mereka itu saling berdebat. Tahawaru, mereka saling berdebat, wa tahalafu, dan saling menyumpahi antara satu sama yang lain. Wa a'addu lil qital, dan mereka sudah bersiap untuk perang udah. Faqarrabat Banu Abdiddar Jafnah. Faqarrabat, maka mendekatkan siapa? Banu Abdiddar, yaitu Bani Abdiddar, Jafnah, terhadap
piring atau mangkuk, jadi mendatangkan sebuah mangkuk mamlu'atan daman yang penuh dengan darah. Summa ta'aqaduhum wa banu Adi ibn Ka'ab bin Lu'ay 'ala al-maut wa adkhalu aydiyahum fi dzalika ad-dam. Summa ta'aqadu, kemudian akhirnya mereka itu saling bersepakat atau bersepakat mereka itu wabanu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay dan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay alal maut terhadap kematian, wa adkhalu dan memasukkan aidiyahum terhadap tangannya itu fi dzalikad dam di dalam darah tersebut, di dalam mangkuk yang berisi darah tadi, fitil kal jafnah ke dalam mangkuk tadi itu. Fasummu, maka kemudian dinamakan mereka menamai jafnah tadi itu, mangkok yang berisi darah, dinamai la'aqatad dam, yaitu la'aqah itu artinya satu cidukan, seciduk darah. Fama kasat Quraisyun ala dzalik. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu kayak ketika akhirnya itu mereka itu berseteru, mereka itu saling merasa berhak bahwasanya mereka itu lebih berhak untuk menaruh Hajar Aswad itu, mereka akhirnya saling berdebat dan saling menyumpahi satu sama yang lain, merasa nggak mau yang lain itu menaruh Hajar Aswad ini, sampai mereka itu a'addu lil qital, yaitu hampir saja mereka itu akan melakukan peperangan cuma gara-gara peletakan Hajar Aswad. Akhirnya ya tadi itu ada yang mendatangkan satu mangkuk yang berisi darah. Yang maksud itu apa? Yaitu sebagai peringatan kayak pada akhirnya kan mereka itu kan memasukkan tangannya ke dalam darah tadi itu sebagai perjanjian atau peringatan bahwasanya ini itu peringatan. Nanti kalau terus-terusan kayak gini, maka nanti ini yang akan terjadi itu seperti ini. Darah-darah akan mengalir cuma gara-gara ego kalian masing-masing. Darah-darah orang-orang nanti akan tumpah cuma gara-gara hal sepele kayak gini. Jadi mendatangkan semangkuk darah tadi itu sebagai peringatan. Kalian kalau terus kayak gini nanti akan jadi kayak gini. Darah-darah itu darah-darah orang yang nggak bersalah, darah-darah orang-orang yang nggak tahu apa-apa akan berjatuhan dan bertumpahan gara-gara kalian ini. Lihat ini. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud itu seperti itu, guys. Fama kasat, maka kemudian menahan atau berdiam diri Quraisyun Bani Quraisy ala dzalik terhadap hal tersebut arba layalin selama 4 malam au khamsan atau 5 malam. Tsumma innahum, kemudian mereka itu ijtama'u berkumpul fil masjid di dalam masjid, yaitu Masjidil Haram, wa tasyawaru wa tanasafu, dan mereka itu saling bermusyawarah dan saling bijaksana dalam menentukan permasalahan ini. Faza'ama ba'du ahli riwayah, kemudian mengklaim sebagian ahli riwayah anna Abu Umayyah ibn al-Mughirah, bahwasanya Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum wa kana 'ama idzin asanna Quraisyin kulliha, dan Abu Umayyah ini ama idzin pada tahun tersebut itu adalah asanna Quraisyin kulliha, yaitu orang yang paling tua dari Bani Quraisy semuanya. Jadi Bani Quraisy yang paling tua pada saat itu adalah Abu Umayyah bin Mughirah. Nah, kemudian Abu Umayyah ini, orang yang paling tua ini, orang yang paling dituakan ini berkata, "Ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fih awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid." Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum, jadikanlah di antara kalian fima takhtalifuna fih, yaitu di dalam permasalahan yang kalian itu saling berbeda di dalamnya, yaitu saling cekcok di dalamnya, menjadikan apa? Awwalaman yadkhulu min babi hadzal masjid, yaitu kepada awwalaman yadkhulu, kepada orang yang pertama kali masuk, min babi hadzal masjid, dari masjid ini, yaqdi bainakum fih, yang mana nanti dia akan memutuskan permasalahan di antara kalian akan hal tersebut.
Fafa'alu, maka akhirnya mereka itu sepakat dan akhirnya mereka itu nurut dan melakukan hal tersebut. Oke, berarti udah, nanti yang akan memutuskan adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid Al-Haram ini. Udah, nanti kalau udah ada orang, maka dia yang memutuskan dan kita semua harus taslim, harus menerima akan apa yang dia putuskan. Jadi seperti itu. Fafa'alu fakana awwalu dakhilin alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada siapa awwalu dakhilin, orang yang pertama kali masuk alaihim kepada mereka, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'auhu, maka ketika mereka itu melihat Rasulullah, qalu, mereka berkata, hadzal amin radina. Ini adalah al-amin, kami setuju, kami ridho kalau ini. Jadi seakan-akan datangnya Nabi Muhammad itu udah pas banget, katanya hadzal amin lah, kalau ini al-amin, ini orang yang amanah, rodina. Oke, aku cocok kalau sama beliau ini, aku cocok kalau sama orang ini, karena aku tahu dia ini amin, dia amanah, aku cocok ini, pas ini yang masuk ini, yang akan menjadi hakim di antara kita, yang akan memutuskan permasalahan kita ini, saya setuju dan saya ridho. Jadi seperti itu. Hadza Muhammad, ini adalah Muhammad. Falamma intaha ilaihim akhbaruhul khabar. Oke, akhirnya falamma intaha, maka ketika Nabi Muhammad itu berhenti ilaihim kepada mereka, akhbaruhu, maka mereka memberi tahu terhadap Nabi Muhammad al-khabar, yaitu khabar apa yang terjadi di antara mereka itu tentang permasalahan peletakan Hajar Aswad. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halumma ilayya thauban, datangkan kepadaku baju atau selembar kain. Fa'utiya bihi, maka kemudian didatangkan selembar kain atau selembar baju kepada beliau Nabi Muhammad. Fa'akhadhar rukna, fa'akhadhar rukna, maka kemudian Nabi Muhammad itu mengambil Hajar Aswad, itu fawadha'ahu, kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad itu fihi, ke dalam kain itu tadi, ke dalam baju itu tadi, biyadihi, dengan tangan beliau. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, lita'khudh kullu qabilatin binahiyatin minas thawbi thumma rfa'uhu jami'a. Lita'khudh, ayo ambil, kullu qabilatin, setiap qabilah, binahiyatin, terhadap satu ujung, setiap ujung daripada baju, minas thawbi, daripada baju, thumma rfa'uhu jami'an, kemudian bareng-bareng angkatnya. Jadi Nabi minta datangkan baju, kemudian diletakkan Hajar Aswad di atas baju, kemudian akhirnya Nabi berkata, ayo semua pemimpin-pemimpin qabilah datang, kemudian semua megang satu-satu setiap ujungnya, nanti berangkat bareng-bareng, angkat bareng-bareng. Fafa'alu, maka kemudian mereka itu melakukannya, nurut dan mengerjakannya. Hatta idza balaghu mawdi'ahu wada'ahu wa huwa biyadihi thumma bana alaih. Hatta idza balaghu, sehingga ketika mereka itu sudah sampai mawdi'ahu, pada tempatnya, maka wada'ahu, Nabi Muhammad itu meletakkan Hajar Aswad itu, huwa, yaitu Nabi Muhammad, biyadihi, dengan tangan beliau langsung, thumma bana alaihi, kemudian melanjutkan membangun Ka'bah, alaihi, terhadap Ka'bah tadi itu. Intaha kalamu Ibnu Ishaq, berhenti, yaitu perkataan Ibnu Ishaq. Jadi seperti itu penjelasan dari kalamnya Imam Ibnu Ishaq akan kejadian pembangunan Ka'bah, yang mana hal ini itu menunjukkan apa? Sebenarnya cerita kok apa hubungannya Sayyidah Khadijah itu dengan pembangunan Ka'bah? Enggak. Jadi maksudnya Imam Habib Alwi menampilkan keterangan Imam Ibnu Ishaq dengan yang menjelaskan tentang pembangunan Ka'bah. Hal ini tuh menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu loh, sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum dijauhi, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy Makkah, mereka itu dulu pernah secinta itu dengan Nabi.
Mereka itu pernah sepercaya itu dengan Nabi. Mereka itu pernah sebangga itu dengan Nabi sampai permasalahan peletakan batu Hajar Aswad. Mereka jadikan Nabi sebagai hakim dan mereka semua berseru bahwasanya hadzal amin radina. Ini adalah al-amin, ini orang yang amanah. Kami ridho dengan apa yang dia putuskan atas kami. Mereka pernah sepercaya itu, mereka pernah sebangga itu kepada Nabi. Pada akhirnya ketika Nabi itu diangkat menjadi rasul, mereka semua itu memusuhi, melupakan apa yang dulu pernah mereka lakukan kepada Nabi dan bagaimana mereka itu percayanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bagaimana sifat Nabi dan bagaimana orang Arab itu mengenal Nabi sebelum masa kenabian dan sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Walamma balagha, maka ketika sampai Ummul Mukminina Khadijah terhadap Ummul Mukminin Khadijah, ma balagha yaitu khabar yang sampai kepada beliau, min sidqihi dari kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa amanatihi dan amanahnya beliau, wa sidqi hadithihi itu salah ya, bukan hadithatin, hadithihi, dan kejujuran ucapan beliau, wa karami akhlaqihi dan mulianya akhlak beliau, ba'atsat ilaihi maka kemudian mengirim Sayyidah Khadijah ilaihi terhadap Nabi Muhammad, fa'aradat kemudian beliau menyodorkan lahu kepada kepada Nabi Muhammad ayyakhruja fi malin laha, yaitu supaya Nabi Muhammad mau keluar fi malin laha dengan hartanya Sayyidah Khadijah ila Syami menuju negara Syam, tajiron yaitu sebagai berdagang, yaitu diajak kerjasama dengan barang-barang yang dipunyai oleh Sayyidah Khadijah untuk dijual di negara Syam. Nah ini jadi guru kami dulu itu ketika di Sidogiri, namanya itu Ustadz Qushairi Ismail, beliau berkata bahwasanya banyak dari kita itu terkadang terlalu berpaku pada konteks dari sebuah lafadz atau dari dari sebuah keterangan yang dijelaskan di dalam sebuah kitab. Jadi kadang kita itu hanya memahami dari makna tersurat aja, tapi kadang padahal sebenarnya ada makna tersirat yang juga itu mengandung faedah, yang banyak dari kita itu yang lalai akan hal ini. Kalau Ustadz Qushairi Ismail dulu itu menjelaskan tentang bahwasanya ada hadis yang menjelaskan Nabi itu ketika berdoa mengangkat tangannya sehingga terlihat putih daripada ketiaknya. Lah, orang-orang itu hanya memahami bahwasanya berarti Nabi itu berdoa itu berarti sangat mengangkat tangan, sangat tinggi mengangkatnya sampai kelihatan ketiaknya. Kalau orang yang biasa itu memahami kayak gitu. Padahal dari lafaz tersebut itu kita bisa memahami. Lafaznya itu kan mengangkat tangan sampai kelihatan putih dari ketiak Nabi. Maksudnya apa? Berarti ketiak Nabi itu putih. Dalam artian Nabi itu sangat mencintai kebersihan. Nabi itu nggak suka yang kotor-kotor. Nabi itu sangat merawat terhadap badannya. Nabi itu sangat merawat bahkan hanya ke ketiaknya. Sampai orang-orang itu melihat ketiak Nabi itu putih. Lah, makna tersirat yang jarang dipahami oleh orang-orang itu terkadang itu banyak yang bisa kita ambil faedah darinya. Jadi seakan-akan hadits ini menerangkan tentang bagaimana tata cara Nabi itu berdoa. Padahal kita bisa ambil faedah bahwasanya ternyata Nabi itu ketiaknya itu putih. Ternyata Nabi itu menjaga kebersihan. Ternyata Nabi itu ketiaknya dirawat. Nah, itu adalah makna tersirat dari hadis barusan. Nah, sama seperti ini, syufu. Di sini jadi kalau kita sering lihat di kitab-kitab atau di sejarah-sejarahnya orang, itu nggak ada yang namanya orang itu membanggakan terhadap fisik.
nggak ada orang itu yang memuji hanya dengan fisiknya. Rata-rata yang dijadikan pujian di dalam kitab-kitab, yang ditonjolkan dalam setiap pujian di kitab-kitab itu adalah kelebihan-kelebihan yang sifatnya itu adalah yang bisa diusahakan atau kasbi. Dalam artian ya seperti kayak akhlak yang baik atau kejujuran atau keamanahan, itu adalah sesuatu yang setiap orang itu bisa untuk memilih, setiap orang itu bisa untuk mengusahakan hal tersebut. Sedangkan kalau secara fisik itu kan seseorang nggak bisa mengusahakan, semuanya itu sudah ditakar masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak bisa hal tersebut itu sebagai bangga-banggaan, karena kita sendiri ya kalau kita boleh milih, kita pengen dikasih fisik yang masya Allah, yang sempurna seperti yang kita bayangkan dan inginkan. Tapi kan hal tersebut itu tidak mungkin, karena semua itu sudah diatur sama Allah. Maka sesuatu yang tidak kita hasilkan dengan jerih payah kita sendiri, maka hal tersebut itu tidak pantas untuk kita banggakan dan kita sombongkan. Tapi kalau di kitab-kitab ya, yang dibanggakan itu adalah bukan dari hal-hal seperti itunya, bukan dari hal-hal fisiknya, tapi hal-hal yang memang bisa diusahakan dan bisa dilakukan oleh semua manusia. Tinggal mereka mau apa enggak, mereka mau untuk memilihnya atau enggak. Ya contohnya kayak gini. Walamma balagha ummul mukminin Khadijah ma balagha min sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditonjolkan di sini adalah tentang kejujurannya Nabi, tentang amanahnya Nabi, tentang akhlak baiknya Nabi. Nggak ada di sini menunjukkan tentang gantengnya Nabi, sekalipun kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad dikatakan bahwasanya ketampanan Nabi Muhammad itu, kalau andaikan bulan itu menjadi ukuran ketampanannya seseorang, maka setengah dari bulan itu adalah ketampanan Nabi Muhammad, seperempatnya itu adalah ketampanan Nabi Yusuf, dan seperempat yang lain itu adalah ketampanan orang-orang yang lain dari Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Ketampanannya Nabi itu adalah setengah, bahkan melebihi 2 kali lipatnya dari ketampanan Nabi Yusuf. Tapi nggak pernah, maksudnya jarang kita menemukan di kitab-kitab itu yang fokus kepada menonjolkan kepada fisik kepada hal-hal tersebut, tapi lebih banyak itu menonjolkan kepada seperti akhlak beliau, seperti kejujuran beliau, seperti bagaimana beliau bersikap, bagaimana amanahnya beliau, bagaimana beliau itu bermuamalah kepada manusia. Karena hal tersebut itu yang lebih pantas untuk ditonjolkan dan dibanggakan oleh seseorang. Jadi seperti itu. Lanjut, ba'atsat, nyampe mana tadi? Wa tu'tihi, dan Sayyidah Khadijah memberikan Nabi Muhammad afdhala ma kanat, yaitu paling bagusnya sesuatu, kanat yang ada, tu'ti tujjar, yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah at-tujjar kepada para pedagang, yaitu Nabi Muhammad diberikan barang yang paling baik di antara barang-barang yang beliau berikan kepada orang-orang yang berbisnis dengan beliau. Ma'gula min laha yuqalu lahu Maisarah, bersama seorang pemuda milik Sayyidah Khadijah, yuqalu lahu, yang dipanggil atau yang disebut dengan Maisarah. Nah ini juga ini sama kayak kemarin Maisarah. Ini mungkin kalau di Indo nama Maisarah itu identiknya adalah nama untuk seorang wanita. Tapi yang dimaksud di sini nama Maisarah yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ke Syam itu adalah seorang pemuda. Makanya jangan sampai seseorang itu berpikir, oh berarti Nabi itu ketika di Syam bersama Maisarah berarti berduaan bersama cewek. Berarti bukan. Maisarah di sini itu nama laki, bukan nama perempuan. Jadi jangan sampai salah tangkap dan salah sangka sehingga mengira kalau Nabi itu berduaan dengan cewek ketika ke Syam. Karena Maisarah di sini itu adalah seorang laki-laki. Jadi seperti itu. Faqabila sallallahu alaihi wasallam, maka menerima siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ardoha, terhadap barang-barangnya Sayyidah Khadijah. Wa kharaja, dan beliau akhirnya keluar ma'agulamiha, dengan pemudanya Sayyidah Khadijah, yaitu Maisarah, ila Syam, menuju negara Syam. Wa fit thariq,
dan di tengah jalan nazala berhenti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin di bawah pohon yastarihu beliau beristirahat bil qurbi dekat yaitu dengan berdekatan min sauma'ati rahib dari tempat peribadatannya rahib minar ruhban daripada rahib-rahib yaitu ulamanya orang Nasara atau orang Yahudi ya kurang tahu pokoknya intinya ulamanya orang agama lain ini rahib yuqalu lahu nasturo yang dipanggil dengan sebutan nasturo jadi nama rahibnya itu adalah nasturo rahib nasturo falamma ra'ahu maka ketika rahib tadi itu rahib nasturo itu melihat Nabi yaitu siapa ar-rahib sa'ala maka dia bertanya Maisarah kepada Maisarah man hadzal rajul alladzi yajlis tahta syajarah man hadzal rajul siapa pemuda ini alladzi yajlis yang duduk tahta syajarah di bawah pohon faqala Maisarah maka Maisarah menjawab hadza rajul min Quraisy min ahlil haram hadza rajul ini adalah pemuda min Quraisy dari Bani Quraisy min ahlil haram dari kota Makkah penduduk kota Makkah faqala ar-rahib maka rahib tadi itu berkata ma nazala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabi tidaklah duduk di bawah pohon ini kecuali itu adalah nabi maksudnya ini mengisyaratkan ini itu nabi kata rahib tadi itu tapi pakai lafaz bahwasanya enggak ada yang duduk di bawah ini kecuali nabi berarti mengisyaratkan bahwasanya nabi memang beliau itu sudah rahib nasturo ini sudah melihat tanda-tanda kenabian dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian thumma wasala kemudian beliau berdua yaitu Rasulullah dan Maisarah melanjutkan rihlatahuma terhadap perjalanan beliau berdua ila Syam menuju Syam wa ba'a dan menjual siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidha'atahu terhadap barang-barang dagangan beliau washtara dan beliau membeli ma yuridu syira'ahu barang-barang yang ingin dibeli summa ada kemudian mereka berdua pulang yaitu Rasulullah dan Maisarah ila Makkatil Mukarramah menuju Makkah al-Mukarramah wa kana dan ada siapa Maisarah itu yulahizu memperhatikan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaitu memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tariqi di jalan yaitu selama di jalan fakana maka ada siapa Maisarah itu yaro melihat ghamamatan terhadap mendung atau awan sairatan yang berjalan fauqahu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tudhalliluhu yang memayungi beliau atau melindungi beliau min hararatis syams dari panasnya matahari. Jadi Maisarah itu selama perjalanan berdagang di Syam dia itu selalu memperhatikan tentang gerak-gerik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang dia temukan, keunikan yang dia temukan ketika bersama Nabi adalah bahwasanya Nabi selama beliau itu berjalan selalu ada awan di atasnya yang melindungi beliau dari panasnya matahari. Jadi seakan-akan itu tempatnya Nabi sendiri itu pasti nggak kena panas. Padahal kayak Maisarah itu kena panas, tapi kok Nabi itu enak banget itu. Sementara awannya itu seakan-akan bukan hanya kebetulan satu kali dua kali, tapi selama perjalanan benar-benar seakan-akan awan itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melindungi beliau dari panasnya matahari. Wa fi ba'dir riwayat dan di dalam sebagian riwayat disebutkan annahu lammashtaddat hararatus syams, bahwasanya ketika semakin parah apa yang semakin parah hararatus syams yaitu panasnya matahari, ro'a melihat siapa Maisarah malaka ini melihat dua malaikat
fauqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhillanihi, melindungi, dua malaikat tersebut melindungi Nabi, min hararatiha, dari panasnya terik matahari. Walamma wasala, dan ketika mereka berdua itu sampai ila Makkah, ke kota Makkah, akhbaro, memberi khabar. Siapa? Maisaratu Maisarah. Memberi khabar kepada siapa? Khadijah, kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Biqaulir rahib, dengan perkataan rahib. Jadi Maisarah itu mengkhabarkan kepada Sayyidah Khadijah tentang apa yang dikatakan rahib, yaitu rahib tadi itu rahib Nasturo, tentang apa yang dikatakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu wa amma kana yarahu min idlalil malakain. Wa amma, dan atas apa, kana yarahu, yang dilihat oleh Maisarah, min idlalil malakain, dari yaitu melindunginya dua malaikat, lahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maka nayarahu, dan atas apa yang dilihat oleh Maisarah, kulla yaum, setiap harinya, min ajaib haula hadzal rajul sallallahu alaihi wasallam, dari keajaiban-keajaiban yang terjadi di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'at, nah ini ra'at, ini kembalinya ke Khadijah ya. Wa qad ra'at, dan Sayyidah Khadijah itu telah melihat, hiya ridwanullah, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bi'ainiha, dengan mata beliau sendiri. Melihat apa? Al-ghama, mata terhadap awan. Wa hiya tudhalliluhu 'inda qudumihi ilaiha. Wa hiya tudhalliluhu, dan awan tersebut itu melindungi Nabi Muhammad, 'inda qudumihi, ketika beliau datang, ilaiha, terhadap Sayyidah Khadijah, yaitu datang dari perdagangan yang ke Syam itu tadi. Ketika datang, Sayyidah Khadijah itu melihat bahwasanya memang ada awan yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari panasnya matahari. Kemudian ditakkiti lagi dengan ceritanya Maisarah itu tadi. Oh iya benar, tadi itu saya juga melihat itu, ketika dia datang saya melihat awan itu melindungi dia. Benar berarti kamu, terus kemudian kamu cerita kayak gini, berarti itu mentaukiti atas apa yang dilihat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa kanat ummul mu'minina Khadijatu radhiyallahu anha imra'atan hazimatan syarifatan labibah. Wa kanat, dan ada, siapa? Ummul mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, itu adalah imro'atan, wanita, hazimatan, yang disiplin, syarifatan, yang mulia, labibatan, yang cerdas. Ini juga di sini Sayyidah Khadijah itu dipuji dengan pujian yaitu disiplin, mulia, dan cerdas. Jadi memang orang-orang bukan cuma orang Arab ya, orang-orang di luar sana itu jarang orang-orang yang pada akhirnya nanti memberi dampak, orang-orang yang pada akhirnya nanti itu bermanfaat. Itu jarang yang disebutkan itu dengan kelebihannya itu tentang fisik mereka. Yang disebutkan itu ya tentang mereka itu cerdas, mereka itu disiplin. Kalau Nabi itu ya mereka tentang kejujuran, tentang amanahnya beliau. Jadi nggak ada orang itu berbangga dengan kecantikannya dia atau dengan kegantengannya dia. Kenapa? Karena hal tersebut itu bukan hal yang bisa kita usahakan. Semua itu sudah mendapat bagian masing-masing. Ya gantengnya kita itu sudah ditentukan sama Allah, dikasih sekian. Ya cantiknya kita sudah ditentukan sama Allah, dikasih sekian. Jadi kita nggak bisa milih. Maka sesuatu yang tidak kita usahakan sendiri, maka tidak bisa kita sombongkan atau kita banggakan. Yang bisa kita banggakan itu ya tentang sesuatu yang kita usahakan sendiri, yaitu tentang kecerdasan, tentang kepintaran, tentang pengetahuan, tentang kejujuran, tentang keamanahan, tentang kedisiplinan, yang mana semua orang itu bisa untuk mengusahakannya. Cuma tinggal dilihat aja mereka mau atau enggak. Ya kalau mau berarti hal itu pantas untuk dibanggakan, tapi kalau enggak mau ya berarti itu adalah menjadi kekurangan mereka. Makanya enggak ada yang
berbangga-bangga dengan apa namanya kecantikan atau dengan fisik. Orang yang berbangga-bangga dengan kecantikan itu tandanya adalah tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan lagi dalam diri dia. Nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari diri dia, sehingga ya alternatif terakhir dia membanggakan kecantikan, padahal kecantikan itu adalah bukan bukan usaha dia, tapi ya memang rezeki dari Allah yang diberikan dan dijatahkan kepada dia itu. Makanya lucu orang yang membanggakan kecantikannya atau kegantengannya, dan lebih lucu lagi orang yang hanya melihat personality seseorang itu dari fisiknya aja. Itu sangat 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 lucu, sangat sangat lucu sekali, karena nggak nyambung. Orang yang hanya melihat apa namanya kegantengan atau kecantikan itu hanya menyenangkan kita itu sesaat. Tapi kalau orang cerdas itu melihatnya itu bukan cuma kesenangan sesaat, tapi kesenangan jangka panjang. Percuma kalau cantik tapi otaknya itu kosong. Percuma ganteng kalau dia itu malas untuk melakukan apapun, tidak bertanggung jawab. Maka ya senangnya itu cuma sebentar aja. Senangnya itu ya cuma ketika kalian itu akad merasa bahwasanya kalian telah menang, mendapatkan dia, apa namanya, bisa memenangkan dari orang-orang yang lain, bisa menjadi bangga-banggaan, atau mungkin bisa menjadi konten sosial media sekarang, dan bisa untuk mengundang banyak like dan juga banyak follower. Akan tetapi hal tersebut itu nggak menjamin kebahagiaan kalian, karena ya banyak, sangat banyak sekali, bahkan dari umi, dari orang-orang tua, dari orang-orang sekitar, dari guru-guru juga banyak yang mengatakan bahwasanya ya kecantikan itu nikmatnya itu cuma beberapa saat aja. Kita kalau sudah secantik apapun, kalau sudah sering ketemu pasti biasa aja. Tapi yang dinikmati untuk jangka lama itu adalah kecantikan hatinya, kecantikan sabarnya, kecantikan akhlaknya, kecantikan sikapnya, kecantikan tawaduknya, kecantikan nurutnya. Itu yang akan membuat kita itu bahagia untuk jangka waktu yang lama dan untuk masa depan yang lebih bahagia. Jadi seperti itu. Allah, Allah, Allah. Makanya kalian itu, oh, wanita-wanita, jadilah seperti Sayyidah Khadijah yang dibanggakan karena kedisiplinannya ini, hazimah, syarifah karena mulianya, labibah karena cerdasnya gitu. Nggak ada ceritanya itu seseorang itu dibanggakan cuma karena jamilah, itu nggak ada, jarang-jarang, sangat jarang sekali. Di sini yang dibanggakan itu ya karena Sayyidah Khadijah itu adalah hazimah, disiplin. Perempuan harus disiplin. Labibah, cerdas. Syarifah, mulia. Kalau yang laki itu kayak, ya bukan cuma yang laki sebenarnya, cuma tadi itu kalau Nabi Muhammad siddiq, jujur, amanah. Amanah itu apa? Amanah itu dia bertanggung jawab atas apa yang dititipkan kepada dia. Mau bertanggung jawab, mau apa namanya juga sidik terhadap perkataannya, nggak asal ngomong. Dia nggak berkata kecuali dia itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu yang harus dijadikan contoh kepada para pemuda dan pemudi di zaman sekarang. Allah, 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 Allah. Wa kanat radhiyallahu anha wa ardhaha awsata nisa'i Quraisyin nasaban wa a'dhamuhunna syarafan. Wa kanat, dan ada, kita teruskan insyaallah. Ini kayaknya sudah terlalu lama. Insyaallah kita teruskan nanti di pertemuan selanjutnya tentang kisah bagaimana uh, kisah cintanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kok bisa Nabi itu memilih Sayyidah Khadijah sebagai kekasihnya, sebagai pasangan dalam kisah cintanya. Insya Allah akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya.
Nanti kita ulangi lagi sampai dari wakanat ummul mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wardoha imro'atan hazimatan syarifatan nabibatan di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Semoga dengan adanya kajian ini saya berharap semoga kita dapat meneladani perilaku-perilaku beliau, dapat meneladani ilmu-ilmu, sikap-sikap beliau dalam bermuamalah, juga dapat meladani bagaimana karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa mudanya, dan juga dapat menambah kebaikan di dalam kehidupan kita dan dapat menambah keberkahan atas apa yang kita lakukan selama ini. Dan yang paling utama, semoga dengan kita mempelajari sirah ummahatil mukminin ini, kita akan diberikan keberkahan dan dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para ummahatul mukminin dan bersama suami beliau-beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah.